وبكل القوة ندفعهم وسنمضي جموعا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sya'ban, bulan keramat, banyak anak-anak pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab dengan semangat, diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena kita semuanya adalah umat Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau pernah menyampaikan innallaha witrun yuhibbul witra fil amri kullihi, maka salamnya pun dibikin witir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadrat al-mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat wal mukarramat, para habaib kita, guru-guru kita, pimpinan-pimpinan kita, hadir bersama kita Bapak Gubernur Anies Baswedan PSD, yang sekaligus adalah Ketua Asosiasi Pimpinan Provinsi se-Indonesia, yang kita hormati pimpinan daripada Yayasan JAM. Ini ada hal yang saya ingin klarifikasi sebelumnya. Organisasi kita ini namanya Jam'iyatul Khair atau Jami'atul Khair, karena itu dua istilah yang maknanya berbeda. Tulisannya di sini Jami'atul Khair, dan hampir semuanya membaca Jami'atul Khair. Tapi tadi saya bacakan ketika anak kita tadi menyanyikan mars organisasi kita ini, tulisan Arabnya, kalau Jami'atul Khair itu tulisannya Jim alif mim ain tak marbutah, Jami'atul Khair. Tapi ini tadi saya perhatikan dalam layar ketika membacakan atau menyampaikan tentang mars, tulisannya adalah Jim mim ain ya tak marbutah. Kalau tulisannya begitu, maka dibacanya bukan Jami'atul Khair, Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair itu dua istilah yang maknanya berbeda. Jami'ah bisa artinya adalah universitas, bisa artinya adalah yang mengumpulkan. Kalau Jam'iyah itu artinya adalah perkumpulan. Jadi mungkin lebih tepat memang Jam'iyatul Khair. Jadi pimpinan kita di Jam'iyatul Khair, Al-Habib Profesor Dr. Hussein Al-Attas, juga pimpinan kita di Rabitul Alawiyah, Al-Habib Zaid bin Umar bin Smith, hafizakumullah jami'an, dan seluruh pimpinan daripada Jam'iyatul Khair. Dan tadi sahabat kita Ustaz Haji Nur Hasan Jaili, pimpinan dari alumni Jam'iyatul Khair. Para hadir-hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali mensyukuri karunia Allah yang bernama ulang tahun Jam'iyatul Khair yang ke-118 berkumpulan dan yang ke-101 abad sebagai yayasan. Saya ingin, kalau tadi Pak Gubernur kita sudah menyampaikan segala yang terkait dengan yang ke depan, dan itu sangat baik, dan saya berharap kita tidak lagi sedang berlomba pidato di sini. Tapi saya ingin mencoba untuk menggali agak ke belakang memang. Bukan karena kita ingin kembali ke masa yang lalu, tetapi agar kita dan terutama keluarga besar Jam'iyatul Khair yang tadi telah diarahkan oleh Ketua Yayasan Jam'iyatul Khair untuk betul-betul mempunyai rasa memiliki yang kuat, dan karenanya bisa bekerja sama yang hebat untuk memajukan Jam'iyatul Khair, maka kita penting untuk paham betul tentang keunggulan daripada Jam'iyatul Khair ini, dikaitkan dengan
keberadaan kita di negeri Indonesia ini. Karena sejak dari awal memang para leluhur ketika beliau kemudian pindah dari ada hijrah dari Hadramaut ke Indonesia, berbeda dengan yang dilakukan di Belanda ketika mereka masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia dan menyebut orang Indonesia sebagai inlander, jelek banget. Tetapi ketika para habaib kita, para masyayikh kita datang ke Indonesia, menyebut orang Indonesia sebagai apa? Sebagai ahwal. Apa itu ahwal? Keluarga dari jalur ibu. Beda atau tidak? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Karenanya tidak aneh ketika pada tahun 1934, bulannya bulan Oktober, tanggalnya tanggal 4 sampai tanggal 5, kakek daripada Bapak Gubernur, Bapak Abdurrahman Baswedan, menginisiasi adanya suatu sumpah pemuda untuk keturunan Arab. Siapa bisa membacakan sumpah pemuda keturunan Arab? Saya kasih hadiah 100.000 rupiah. Atau hadiahnya nanti diminta diberikan kepada Pak Gubernur. Tapi mohon maaf, jangan buka Google. So, kalau pakai buka Google, hadiahnya yang diterima adalah Google. Saya ingin menyampaikan ini untuk agar secara natural Bapak dan Ibu sekalian yang dari Jamiatul Khair ini, memang dalam back mind kita, dalam umqi alhanina wa umqi fahmina bil alaqa fima baina asulala al-arabiyah ma Indonesia huna fi Indonesia fahmun daqiq mutabadar ila dhihn bidunil murajah ila Google. Tapi paham nggak ya omongan tadi itu? Ini bagian dari yang juga harus oke, kita segarkan. Siapa yang bisa menyebutkan sumpah pemuda Arab? Sumpah pemuda keturunan Arab? Atau jangan-jangan asing juga nih istilah? Ini diinisiasi oleh kaum pemuda Arab pada waktu itu yang kemudian berkumpul di Semarang dan kemudian menyampaikan sebuah komitmen melanjutkan daripada sumpah pemuda yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 28. Sumpah pemuda Arab itu ada 3 isinya. Pertama, penegasan bahwa tanah air keturunan Arab adalah Indonesia. Yang kedua, orang-orang Arab karenanya tidak boleh mengisolasi diri, tapi harus kemudian berbaur. Yang ketiga, keturunan Arab harus memenuhi kewajibannya terhadap bangsa dan tanah airnya Indonesia. Betul? Tapi yang ngomong tadi bukan keturunan Arab, tapi istrinya orang Arab. Jadi saya menegaskan betapa luar biasa sejak dari awal para generasi pendahulu daripada Bapak dan Ibu semuanya itu sudah membuat satu deklarasi. Di dalamnya bukan hanya ada kakak daripada gubernur kita, di dalamnya juga banyak para habaib. Di antaranya adalah Al-Habib Husain Al-Attas yang menjadi wakil ketua daripada perhimpunan keturunan Arab ini, dan nanti beliau menjadi ketua Partai Arab Indonesia yang terakhir. Ketua Partai Arab Indonesia pertama adalah kakek beliau, Abdurrahman Baswedan. Jadi keturunan Arab, baik itu dari kalangan habaib maupun masyayikh, semuanya bersatu padu mendeklarasikan sebuah sumpah pemuda yang bunyinya seperti itu. Karenanya Bapak dan Ibu saya hormati, tidak aneh kalau ketika Indonesia akan merdeka tahun 44 ada seorang habib yang melanjutkan cintanya kepada Indonesia ini dengan mengubah lagu supaya kita bangsa Indonesia menerima kehadiran Indonesia merdeka, menerima lahirnya bayi Indonesia yang baru akan merdeka ini dengan sepenuhnya syukur. Beliau mengubah lagu himne syukur. Seringkali tokoh ini disebut dengan nama H. Mutahhar.
Pertanyaannya adalah H itu singkatan dari apa? Nanti beliau pada tahun 46, 17 Agustus 46, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, beliau juga mengubah lagu berikutnya, yaitu lagu Merdeka. Sering disebut sebagai H Mutahar. Lagi-lagi H Mutahar itu siapa? H itu siapa sesungguhnya? Siapakah H? Hussein. Alhamdulillah disebut benar. So di Istana Negara sering H itu adalah kependekan daripada Hans Mutahar. Banis, berapa kali saya mendengarkan dalam peringatan 12 Agustus lagu Indonesia lagu Merdeka ciptaan Hans Mutahar. Bukan Hans Mutahar, itu adalah Al-Habib Muhammad Ibn Hussein Al-Mutahar. Al-Mutahar adalah salah satu dari beberapa faham habaib seperti Al-Segaf, Al-Jufri, Al-Habashi dan seterusnya. Nah, saya ingin kita maknain bagaimana seorang Habib setahun sebelum Indonesia merdeka sudah memperkirakan Indonesia akan merdeka, dan karenanya kita harus menyikapinya seperti apa. Tentunya itu akan ditujukan pertama kali selain pada komunitas Indonesia umumnya, tentu juga adalah kepada komunitas para habaib. Dan apalagi beliau menyampaikan lagunya yang sangat luar biasa agar kita mencintai Indonesia ini tidak main-main, dijiwai dengan luar biasa dengan syukur, dan kemudian dijiwai dengan semangat lagu Merdeka, Hari Merdeka. Kira-kira hafal nggak Bapak Ibu sekalian? Lagu syukur hafalnya kita nyanyikan ya. Himna syukur 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Luar biasa ya. Seorang Habib mengubah lagu ini bulan Januari, tepatnya tahun 44 ini, tapi beliau mulai populerkannya di bulan Januari tahun 45. Beliau dengan firasat seorang Habib mempertimbangkan dan memperkirakan Indonesia segera merdeka, karena beliau persiapkan domirnya umat, mata batinnya umat untuk menerima Indonesia merdeka ini. Dan setelah merdeka betul, maka diterimalah itu dengan semangat luar biasa, Hari Merdeka. Tapi mohon maaf nih, agak guyonan dikit. Orang Madura punya lagu sendiri tentang Hari Merdeka gitu ya. 16 Agustus tahun 45. Betul atau betul? Salah, ya kata kita salah, tapi orang Madura ngotot, betul katanya. 16 Agustus tahun 45, betul? Salah, orang Madura ngotot lagi ya. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Betul atau betul? Betul, tapi salah juga kalau dibalik kepada saya tadi salah. Karena tetaplah orang bilang orang Madura ini kemungkinan akan menjadi penghuni surga paling banyak kan? Karena banyak sekali memberikan kita bisa menjadi tertawa. Kita nyanyikan 7 Agustus ya. Lagi-lagi ini gubahan seorang Habib supaya kita bisa merasakan betapa. Nah ini saya akan mengkaitkan nanti dari mana ini semua terjadi. Itulah barokah daripada hadirnya Jam'iyatul Khair. Mari kita nyanyikan 17 Agustus atau Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia
mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Luar biasa. Nah, saya yakin beda Ibu Bapak ya, ketika kemudian kita melakukan dua lagu tadi dengan mengetahui bahwa yang menciptakan adalah seorang Habib, dan kalau ini diciptakan seorang Hans, apalagi kalau kita tidak tahu siapa yang menciptakan. Dari mana Habib Muhammad bin Hussein Mutahar kemudian mempunyai ini semuanya? Beliau pasti terkait dengan Sumpah Pemuda Arab. Sumpah Pemuda Arab dari mana? Karena ini masih sangat terkait dengan masa keemasan daripada Jamiatul Al-Khair yang pada tahun 1919 kemudian menjadi perkumpulan, tetapi dia memang berdiri tahun 1901 yang pada tahun 1906 mulai membuat sekolah-sekolah yang unggulan, dan pada tahun 1903 ternyata Jamiatul Khair ini membuat satu konferensi Islam nasional dihadiri oleh utusan daripada Turki Utsmani Muhammad Amin Bey, dan kemudian di antara keputusan daripada kongres ini adalah membiarkan tanahnya umat Islam dijajah oleh Belanda, hukumnya adalah haram. Artinya membangkitkan kecintaan kepada negara di mana kita berada, kawasan di mana kita berada, dan itu ada Indonesia sebenarnya dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda Arab. Dan itulah yang kemudian dinyanyikan oleh Habib Muhammad bin Hussein Mutahar. Sesungguhnya memang gerakan ini sudah dimulai dan sukses luar biasa, dan itu dimulai dengan suatu organisasi yang konsentrasi utamanya adalah dalam 3 hal. Pertama, dalam kepedulian terhadap akhlak, dan itu adalah terhadap agama. Ini adalah asas yang luar biasa. Kalau kita ingin menjadi yang besar, yang hebat, akhlak harus menjadi hebat, beragama kita harus menjadi baik dan benar. Yang kedua adalah menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Tanpa pendidikan yang berkualitas, kita tidak akan bisa menghadirkan barokah, pelipat ganda daripada kebaikan-kebaikan itu, dan apalagi jawaban terhadap tantangan-tantangan zaman. Dan tanpa kepedulian sosial, yang ketiga, kita akan hanya menjadi orang-orang yang dengan segala kehebatan ilmunya, dengan klaim atas kehebatan beragamanya, tapi hanya akan menjadi manusia-manusia egoistik yang barangkali akan terjebak dengan apa yang disebut sebagai radikalisme, terorisme, termasuk juga terjebak bisa menjadi nihilisme ataupun menjadi ateisme, bahkan komunisme sekalipun. Gabungan dari ketiga hal tadi, peduli terhadap akhlak dan beragama, peduli terhadap pendidikan yang unggulan, peduli kepada kepedulian sosial, itu adalah prinsip-prinsip menghadirkan dulu Rasulullah, menghadirkan masyarakat madani. Karenanya ungkapan pertama kali beliau ketika hijrah ke Madinah adalah ya ayuhan nas afshu assalam wasilu al arham wa at'imu at-ta'am wa sallu bilaili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Ungkapan Rasulullah itu saya pahami dalam keluarga Jamiatul Khair kemudian diringkas menjadi kepedulian terhadap 3 hal sekaligus: akhlak dan agama, kemudian terhadap kualitas pendidikan yang berkeunggulan, dan ketiga terhadap masalah kepedulian sosial. Karenanya terakhir yang saya hormati, tidak aneh ketika Indonesia sudah merdeka dan kemudian Bung Karno mencari lambang Indonesia kita ini apa. Sudah ada lagu yang kemudian luar biasa, sudah ada yang kemudian menghadirkan semangat membela Indonesia, tapi negara memerlukan lambang, memerlukan simbol. Simbolnya adalah Garuda Pancasila. Tapi seperti apa itu Garuda Pancasila? Dibuatlah sayembara. Siapakah yang memenangkan? Siapakah yang memenangkan membuat simbol lambang negara Indonesia ada lambang Garuda Pancasila? Siapa? Sultan Syarif Abdul Hamid II Al-Qadir. Mari kita lihat. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadir. Habib atau bukan? Kayaknya dalam diri beliau bergabung dari keturunan Hussein Al-Qadri dan dari keturunan Hasan Syarif. Beliaulah yang membuat lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Sebelumnya, ketika Indonesia baru merdeka, Indonesia nggak punya duit.
gaji para karyawan tidak punya uang, bahkan teori Indonesia juga tidak jelas. Datanglah seorang syarif yang Habib juga, Sultan juga, Syarif Qasim kedua, Sultan daripada Kesultanan Siak. Di Syarif pastilah karenanya beliau dari keturunan Rasulullah SAW, tapi sekaligus Sultan seperti Sultan Abdul Hamid yang kedua tadi itu. Beliau Sultan di Siak, dan pada tanggal 28 November tahun 45 ketika beliau mendengar Indonesia merdeka, beliau segera mengirimkan kawat. Waktu itu belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram dan lain sebagainya. Dikirimkanlah kawat, isinya adalah Kesultanan Siak menggabungkan diri dengan NKRI tanpa syarat apapun. Bukan hanya itu saja, bahkan Sultan Syarif Qasim memberikan uang cash kepada pemerintah Indonesia. Berapa kira-kira jumlahnya? Enaknya berapa? 13 juta gulden zaman itu, setara sekarang 69 juta euro. Uang sekarang setara dengan 1,4 triliun rupiah, diserahkan gratis kepada pemerintah Indonesia. Oleh siapa? Oleh seorang sultan yang adalah syarif, pasti karenanya adalah dari sulala dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mislakum insyaallah. Saya mengatakan begitu luar biasa Jamiatul Khair dengan komitmen ke akhlaknya, keagamaannya, komitmen pendidikannya, komitmen kepeduliannya, kemudian menghadirkan sekolah-sekolah unggulan, kemudian menghadirkan Kongres tahun 1903, menolak Indonesia dijajah oleh Belanda, dan karenanya agar Indonesia merdeka, hadirlah para habaib yang mendeklarasikan, para ulama, para keturunan Arab yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda Arab, mengubah lagu Indonesia, mengubah lagu-lagu perjuangan, mengasih uang 1,4 triliun. Sekarang siapa juga yang ngasih uang 1,4 triliun? Kemarin kami membahas Komisi 8 dengan Pak Nur Hasan Zaidi, Kementerian Agama mau utang kepada Bank Dunia nilainya 3 triliun. Itu utang, Pak. Ini 1,3 triliun, 1,4 triliun balas majarun halas, Allah. Dan kemudian beliau-beliau juga yang menciptakan lambang negara. Apa yang saya katakan dari ini semuanya? Jamiatul Khair adalah barokah. Di pesantren kita diajarkan satu ungkapan, al-fadlu lil mubtadi, bukan mubtadi'u, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana al muqtadi. Kehebatan, keunggulan itu adalah bagi mereka para pionir yang memulai, dan itu adalah Jamiatul Khair. Sekalipun yang kemudian melanjutkan bisa lebih baik, tetapi yang memulai, nah kita sekarang Bapak Ibu sekalian adalah yang mengisi dan melanjutkan. Nah, disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dan itu ada sangat benar sekali. Penting kita untuk menjadi yang melanjutkan. Tapi saya menyampaikan ini tadi untuk menegaskan kembali bahwa kalaupun Bapak dan Ibu sekalian melanjutkan, maka betul-betul penting berbasiskan pada pemahaman yang baik dan benar. Karena sekali lagi kita sering diingatkan dengan satu ungkapan yang sangat populer, namanya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi seringkali sekaligus jas merah, sekaligus sejarah para habaib dilupakan. Sejarahnya umat Islam dilupakan. Sejarahnya para sultan-sultan Islam yang berkorban, bukan berkorban, yang memberikan pada Indonesia yang luar biasa itu sering dilupakan. Jadi ungkapannya jangan melupakan sejarah, tapi sambil melupakan sejarah. Karena saya ikut mempopulerkan ungkapan yang lain. Jas merah ya, jas merah yes, tapi jas hijau juga yes. Apa itu jas hijau? Ja, jangan. S, sekali-kali. Jas, hilangkan. Ja, jasa. Ulama dan umat. Jadi jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama dan umat. Karena faktanya kebangkitan nasional, nasionalisme kita Indonesia ini ternyata tidak dimulai oleh Budi Utomo, dimulai oleh Jamiatul Khair. Nyatanya bahwa begitu banyak peran-peran yang sangat luar biasa dan sangat mensejarah dan sangat prinsipil untuk Indonesia kita dilakukan oleh para habaib, para ulama, para masyayikh, tetapi sering itu semuanya dilupakan. Bahkan hanya pun sering dijadikan sebagai Hans Mutahar, pada itu adalah Habib.
juga sobat ibu sekalian, para habaib kita, para ulama kita, tokoh-tokoh kita, dan kita semuanya untuk menghadirkan pemahaman yang baik dan benar melalui sejarah yang baik dan benar, supaya kita ke depan kalau bangunan fondasinya sudah baik dan benar, insya Allah bangunannya pun juga akan baik dan benar. Tapi kalau kita tidak paham tentang fondasi, dan bahkan kita biarkan fondasi diacak-acak, susah kita bayangkan kita akan bisa membangun gedung yang baik dan benar. Barakallahu fikum, hanian lakum, tahiyatan minni wa min jami'il Indonesian, wa syukran lakum li jami'atil khairal lama qaddamtum li Indonesia sya'ban wa ummatan wa nahnu ma'akum wallahu ma'akum wa lan yadirakum amalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.